Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua yang ada di Zoom ini, terutama buat orang-orang yang mendengarkan YouTube ini. Sebelum kita mulai devotion atau sharing firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang setia. Kami kadang-kadang tidak setia Tuhan, tetapi ampuni kami yang tidak setia ini. Kami tahu Engkau adalah Allah yang setia dan Engkau tetap setia Tuhan. Hari ini kami mau belajar supaya bagaimana kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami lebih dekat pada Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Khususnya hari ini Tuhan Yesus, biar kami lebih dekat lagi Tuhan. Kami mengucap syukur banyak hal yang Kau telah buat untuk kami Tuhan. Untuk memulai segala sesuatu hari ini Tuhan, terutama ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa, hamba ini bukan orang hebat, bukan orang yang punya pendidikan tinggi segala macam Tuhan. Hamba ini orang biasa Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau pakai hamba untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman ini dari Engkau Tuhan. Bukan atas kepandaian, kepintaran kami Tuhan, tapi atas anugerah, atas kedaulatan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih kalau dalam perjalanan ini Tirsa dan Harvey dalam perjalanan Bung Chris, Kau berkati dia semua Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ira di rumah, untuk kami semua di rumah, Kau berkati kami. Semua pendengar YouTube ini Kau berkati semua ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk ibadah pagi di seluruh dunia ini Tuhan, di mana kita berada di kota ini Tuhan, mereka menyampaikan suaranya nggak kedengeran, Pastor. Devotion atau apapun Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan hari ini yang kita dengar boleh menguatkan kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Suaranya kecil atau gimana? 1, 2, 3. Kecil, jauh. Oh, Jauh tadi banget, nggak lumayan. kedengeran, nggak kayak tadi. Ya. Hah? Nah ini Ya, udah oke. bagus, udah lumayan. Sekarang sudah bagus. Sudah Saya lagi lumayan. di perjalanan ya. Oh ini Sorry. lumayan, Pastor. Saya lagi Lumayan di ya. perjalanan ya. Jadi koreksi Nggak kalau bisa. kecil karena ini kita rekam, jadi kita harus pastikan ini siarannya, maksudnya suaranya jelas gitu. Oke? Jelas ya? Jelas, jelas. Oke, terima kasih. Kita buka hari ini firman Tuhan. Oh iya, pujian dulu. Oke, kita dengarkan pujian dulu sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Satu pujian yang luar biasa. Agak kencengan dikit, Pastor. Oke. Suaranya kayak jauh. Oh, jauh ya? 1, 2. Oke, Kalau di situ jelas mungkin posisinya. ada kayak feedback, tapi kalau Pastor jauh nggak feedback tapi kecil gitu loh, Pastor. Jadi ini sebelum direkam aja Oh, saya gitu. ngomong dulu ya. Ya oke, Sekarang standby. 1, 2, 3. Bagus. Bagus. Sekarang 1, 2, 3 bagus ya. Tunggu saya cek dulu. Oke. Kita akan mendengarkan puji-pujian.
Terima kasih Tuhan untuk firman, untuk puji-pujian yang kami dengar Tuhan. Engkau Allah yang setia, Engkau memanggil kami Tuhan satu persatu dalam persekutuan dengan anaknya yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita Allah yang setia. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita percaya yang katakan amin. Ya, terima kasih. Suara saya kedengaran ya? Ya, kita baca firman Tuhan hari ini. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Boleh ada yang tolong baca? 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Baik, Pastor. Satu Korintus 1 ayat 1 1 Korintus 1 ayat 6 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 8, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Terima kasih Bu Fani. Ya, luar biasa. Kita akan membahas dalam eksposisi 1 Korintus 1 ayat 9. Kalau kita tahu latar belakang, saya nggak cerita cukup panjang, tapi latar belakangnya adalah kita bisa lihat di dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 8, di mana sebelum Rasul Paulus datang ke Korintus, dia meninggalkan Athena. Kita udah lihat ya di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 8, dia dari beberapa kota meninggalkan Athena dan dia datang ke Korintus. Kenapa dia datang ke Korintus? Ada yang tahu nggak kenapa dia masuk ke Korintus? Karena Korintus adalah kota yang besar, kota yang bukan seperti Roma ya. Dia lebih kecil sedikit dari Roma, tetapi adalah kota perdagangan, kota di mana banyak orang berkumpul, banyak orang bertransaksi jual beli. Jadi itu adalah ladang yang dipakai oleh Rasul Paulus untuk apa? Untuk menginjili. Orang-orang di sana itu orang-orang profesional, ya mereka profesional di dalam bidangnya masing-masing. Jadi di sini dikatakan bahwa Rasul Paulus datang ke kota itu untuk apa? Untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, amin. Kerinduan Rasul Paulus itu bagaimana firman Tuhan disampaikan di mana? Di kota yang dia datangi, yaitu kota Korintus. Amin saudara. Dan dia lihat banyak permasalahan yang terjadi di kota Korintus itu. Kalau kita lihat ya secara jelas ya. Jadi di sini ada surat Paulus yang pertama buat jemaat di Korintus, dan ada surat Paulus yang kedua Kalau kita lihat di sini
Korintus banyak ya. Dia kalau di dalam surat yang pertama dan kedua dikatakan jelas kalimat-kalimat yang Korintus yang Paulus sampaikan itu betul-betul betul-betul menyakitkan ya, menyatakan begitu keras ya, begitu keras. Karena apa? Karena mereka ini di kota ini mereka banyak mendukakan Rasul Paulus ya. Banyak mendukakan Rasul Paulus dalam jemaat diawali, apalagi dengan perkataan mereka diawali dalam ayat 1. Kalau kita bisa lihat dari ayat 1 tadi Bu Fani sudah baca dari 1 Korintus ayat 1 di situ dikatakan jelas dari Paulus yang atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus, dan dari Sostenes saudara kita ya, dari yang dipanggil menjadi rasul. Banyak orang di situ ya, dia meragukan kerasulannya Rasul Paulus ya. Mereka meragukan apa benar ini rasul ya, apa benar ini rasul, karena yang mereka tahu yang rasul adalah murid-murid Tuhan Yesus. Tapi di sini dikatakan kalau kita lihat di 1 Korintus 9 ayat 1, di situ dikatakan 1 Korintus 9, tadi kan 1 Korintus 1, 1 Korintus 9 ayat 1 di situ dikatakan ya, hak dan kewajiban rasul. Di situ, bukankah aku orang merdeka, bukankah aku rasul? Rasul Paulus katakan begitu. Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Buktinya dia melihat Yesus menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Mereka orang Korintus adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Buah ya. Sekalipun bagi orang lain aku bukan rasul. Banyak orang karena mereka ini Rasul Paulus bukan rasul ya. Bukan rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Bagi kamu semua, bagi kita, orang yang meragukan Rasul Paulus boleh ya, biarin, terserah mereka. Tetapi di sini jelas dikatakan bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai kerasulanku. Ya, hidup kita di dalam Tuhan materainya apa? Itu adalah materai kerasul. Dia di sini dikatakan dalam ayat 1 dia memateraikan dirinya. Rasul Paulus dia bilang dia memvalidasi, dia memeteraikan bahwa bahwa dirinya adalah rasul di dalam ayat apa? Ayat pertama, ya. Sebelum dia bicara banyak mengenai di Korintus itu, tapi dia katakan bahwa dia itu adalah rasul. Kalian ini orang yang sudah percaya, udah banyak yang percaya ya kepada Yesus ya. Itu dan melalui kesaksiannya Rasul Paulus mereka sudah diselamatkan juga gitu. Jadi di sini dikatakan jelas. Maka yang menarik di sini dikatakan ya, dari Rasul Paulus yang atas kehendak Allah. Jadi dia dipanggil bukan atas kemauannya sendiri ya. Atas kehendak Allah Rasul Paulus dipanggil. Jadi kita belajar banyak hari ini bagaimana Rasul Paulus dipanggil tuh atas kehendak Allah. Tunggu ya. Atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dia. Oleh kehendak Allah, dia dipanggil. Ini prinsip panggilan yang penting. Ya, berarti apa? Allah yang memanggil dia. Allah yang memanggil Rasul Paulus. Amin, saudara. Tidak ada pelayanan tanpa kesulitan. Memang kesulitan demi kesulitan dihadapi oleh Paulus. Ya, kita mengalami juga.
Ketika kita melayani orang, ada kesulitan-kesulitan, dari kesulitan finansial, dari kesulitan waktu, ya, dari kesulitan tantangan orang-orang di sekitar kita, banyak kesulitan-kesulitan. Ya. Ada banyak orang yang mempermasalahkan, kalau dalam cerita Rasul, mempermasalahkan kerasulannya juga. Ya. Kita belajar di sini oleh kehendak Allah, Rasul Paulus dipanggil. Ya. Pelayanan yang disertai Tuhan pun mengalami kesulitan. Ketika kita melayani yang disertai sama seperti Rasul Paulus, dia mengalami kesulitan juga. Ya. Apa kesulitannya? Kesulitan dari apa? Baik kesulitan dari iblis yang nggak senang kita melayani orang, atau setan itu nggak senang, si jahat nggak senang, atau kesulitan dari orang lain, jadi orang lain dipakai iblis, ya, atau kesulitan dalam diri kita sendiri yang membatasi kita, ya. Walaupun banyak yang meragukan pelayanan Rasul Paulus kalau kita lihat di sini, tetapi atau banyak yang tidak percaya dalam persoalan, tetapi Paulus tetap setia melayani Tuhan. Kita perlu garis, dia tetap setia, dia tetap melayani Tuhan. Ya, dari mana datangnya kekuatan Rasul Paulus itu? Kalau kita lihat ya, kekuatan Rasul Paulus itu dari mana? Kalau kita lihat, kekuatan ini datang dari kejelasan atau keyakinan bahwa ia dipanggil atas kehendak Allah. Makanya ayat 1 penting bagi kita. Kita semua dipanggil atas kehendak Allah. Karena apa? Ya, karena apa? Kita diutus, ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, kita diutus untuk apa? Mengabarkan kabar baik, ya. Saudara dan saya, apalagi kita yang ada di PBS ini, kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Melalui apa? Melalui Zoom ini, melalui apa? Melalui orang sekitar kita. Ada siapa yang di sekitar kita? Kalau Bu Fani dengan Mami ada Pak Warso, kalau saya ada Mbak Narti, ada siapa? Kita melayani orang-orang sekitar. Ada kakak beradik gitu. Kalau sekarang ada adik saya gitu. Ada orang-orang yang saya antar jemput, ya. Melalui, ya, di mana kita ditempatkan, ya, posisi, ya, bukan karena ambisi pribadi, tetapi oleh kehendak Allah. Itu perlu digarisbawahi dalam ayat pertama ini, ya. Allah di sini dikatakan atas kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Paulus. Dari Rasul Paulus dia tulis, ya, suratnya ke Korintus, ya. Dan dari di Sostenes itu siapa? Sostenes kalau bisa dibilang tuh, Sostenes itu adalah orang pemimpin gereja juga. Dia orang-orang Yahudi juga, orang percaya, ya. Dia orang sinagog, ya, pemimpin di sinagog di Korintus, ya. Sama seperti Rasul Paulus, ya. Kita tahu Rasul Paulus ketika dia datang di situ ada orang yang sudah memimpin, ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menyampaikan kabar ketika naik ke surga. Ada beberapa orang percaya yang kembali di kota Korintus juga. Dan ini mereka ada gereja juga, ya. Dan di situ dikatakan ada pemimpinnya adalah siapa? Sostenes, yaitu orang percaya. Dan di situ ketika Paulus datang ke situ, dia nggak berniat, ya. Kalau dalam buku yang saya baca ini, dia nggak berniat untuk apa? Untuk membangun gereja, enggak gitu. Atau dia bikin gereja baru, dia enggak. Tetapi apa yang ada di situ melalui Sostenes ini, dia melayani Tuhan di situ di gereja yang ada. Tuhan Yesus juga ketika dia melayani, dia nggak bangun sinode sendiri, enggak gitu. Tetapi dia melayani orang, ya. Dia melayani orang. Dia masuk, Rasul Paulus di situ, dia masuk ke situ, dia merevolusioner mengenai firman Tuhan. Dia menyampaikan kabar baik yang benar, ya. Injil yang benar, ya. Kepada siapa? Orang-orang yang ada di tempat itu. Amin, saudara. Dia mendobrak ada beberapa ajaran-ajaran yang di luar Injil. Apa yang dia dengar dari Kristus Yesus, ya. Apa yang dia tahu, dia ajarkan ajaran yang benar, gitu, ya.
Bukan dia membangun gereja, enggak ya. Dia enggak Yesus juga mengajarkan mereka semua orang-orang di mana Yesus berada. Dia apa? Dia melayani, dia meluruskan kalau umpamanya ada ketidaklurusan dari doktrin yang mereka, ada doktrin yang tidak benar ya. Bukan membangun gereja ya. Tidak menganggap gereja tempat yang di Sotenes adalah tempat orang berdosa, enggak gitu. Tetapi dia masuk di situ, dia untuk apa? Dia melayani di situ, dia apa? Dia mengajar di situ ya. Bagaimana kita? Apakah kita mempunyai semangat yang sama ketika kita dengar firman Tuhan? Kalau ada sedikit, oh ini enggak benar nih, ya. Karena apa? Enggak sesuai dengan firman Tuhan. Memang kadang-kadang kita bisa didepak dari situ, tapi ketika kita menyampaikan kebenaran untuk orang ya, untuk sesuatu yang salah, why not ya? Kenapa enggak ya? Di sini kita belajar bahwa Rasul Paulus ketika dia masuk ke tempat itu, karena apa? Oleh kehendak Allah dia datang di situ supaya ya, dan dia pertama kali dia memvalidasi bahwa dia ini rasul, ya. Dia ini rasul. Ya. Jadi di situ bagaimana dengan kita? Kita harus supaya seperti apa? Seperti Rasul Paulus juga. Bagaimana kita menyampaikan kabar? Ya, saya mengalami juga hal-hal demikian. Ketika kita tahu kebenaran, kita sampaikan yang benar. Gitu. Ya, kita dalam ayat 2 ya, kepada jemaat di Korintus, yaitu mereka kepada jemaat di Korintus. Jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat. Artinya apa? Orang-orang kudus, orang-orang yang apa? Yang sudah dikuduskan oleh Kristus. Di situ dikatakan bahwa Paulus tetap menyebut orang-orang di Korintus itu orang-orang kudus, ya. Orang-orang di gereja itu, orang-orang, kenapa dia sebut orang-orang kudus? Ada yang tahu nggak? Kenapa dia katakan orang-orang kudus? Ya, kenapa dia katakan orang kudus? Karena apa? Firman Tuhan sudah disampaikan, dikuduskan oleh Kristus Yesus, ya. Orang-orang yang sudah mendengar firman Tuhan, orang-orang yang tahu bahwa Yesus ini mati untuk menebus dosa. Makanya ada Rasul Paulus datang situ, dia mau mengeluruskan pengajaran itu buat orang-orang kudus ya. Jadi di sini bukan apakah mereka orang kudus, ya, bukan kualitas subjektifnya. Oh ya dia nih memang subjeknya itu orang kudus, enggak. Tetapi kenyataan objektif, ya, kenyataan objektif di dalam diri mereka yang apa? Yang Yesus sudah tebus. Mereka sudah mengenal Yesus. Mereka sudah ditebus Yesus karena firman Tuhan sudah duluan masuk ya. Makanya ketika pencurahan Roh Kudus banyak, salah satunya ada beberapa orang dari Korintus, saya percaya karena mereka orang-orang percaya, dan ketika itu ada sinagog yang dibangun di Korintus. Itulah identitas orang Kristen. Paulus melihat banyak kelemahan ya. Paulus melihat kelemahan mereka, tetapi tidak meninggalkan mereka. Tidak mau, biarin karena mereka banyak. Kita tahu Korintus kan orang yang, mereka orang-orang pintar, ya, orang-orang seperti di kota besar gitu. Orang-orang yang sudah bergaul, banyak orang-orang dari luar, ya, datang ke tempat itu. Tapi di situ Paulus tidak meninggalkan mereka. Paulus melihat fakta objektif bahwa Yesus sudah mengkuduskan mereka. Mereka sudah mengenal Kristus. Tinggal apa? Tinggal tinggal disampaikan Injil kebenaran yang mereka terima. Makanya Paulus ada di situ, dia senang di situ. Untuk apa? Meluruskan ya. Sisi objektivitas ditekankan Paulus di sini, bukan subjek. Bukan subjeknya, kita tahu ya, subjek, objek, ya, kita tahu ya. Secara status mereka telah dikuduskan, ya. Sedangkan secara kondisi mereka perlu diproses. Sama seperti kita secara kondisi kita perlu setiap hari diproses, ya, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan,
supaya kita serupa dengan gambar Kristus. Amin, saudara. Itu adalah proses, ya. Jadi kalau kita bilang subjek itu orang yang melakukan sesuatu, itu subjek. Tetapi objek, orang yang menerima. Orang yang menerima objek itu orang yang menerima. Bukan mereka melakukan, orang melakukan sesuatu subjek, ya. Tetapi bagaimana ada kasih karunia. Kalau kita lihat di ayat 3 di situ, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus kita menyertai kamu. Jadi ada kasih karunia kalau kita lihat di ayat 3. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, ya, dari Tuhan Yesus menyertai kita, orang-orang yang telah dikuduskan, ya. Makanya Rasul Paulus senang di situ untuk apa? Meluruskan penginjilan yang sudah disampaikan oleh pencurahan Roh Kudus. Mereka sudah mendengar firman Tuhan, Roh Kudus sudah bekerja, tetapi perlu diperlengkapi. Paulus menyatakan kesabarannya kepada orang Korintus bukan berasal dari diri Paulus, ya. Kalau kita lihat, ya, tetapi karena apa? Kasih karunia, kasih atau anugerah yang Allah berikan sesuai dengan ayat 1 di situ dikatakan dia dipanggil Paulus atas kehendak Allah. Dia sampaikan. Di sini menekankan bukan sisi objektif, ya. Saya ulangi lagi. Tetapi bukan subjek, ya. Bukan apa yang melakukan, tetapi apa yang Yesus kerjakan, ya. Itu adalah anugerah Tuhan. Amin, saudara. Kalau kita lihat di ayat 4 sampai ayat 9 di situ dikatakan pernyataan ucapan syukur Paulus kepada apa? Kepada Allah. Itu adalah bagaimana dia mau mengucap syukur. Kalau kita baca pelan-pelan, aku sendiri senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas anugerah Allah yang diberikannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Ya, anugerah yang diberikan kepada, jadi ada ucapan syukur, ya. Pernyataan ucapan syukur kepada Allah di tengah-tengah persoalan yang sulit. Kita semua dalam masalah-masalah, bukan masalah enak. Kita dalam persoalan sulit, persoalan yang rumit, ya, dengan jemaat di Korintus. Tetapi Rasul Paulus menyatakan apa? Dia dengan ucapan syukur. Pandangan Paulus tetap positif pada orang-orang yang bisa dibayangkan, orang yang protes dia, orang-orang yang merendahkan dia ketika dia masuk. Ini siapa ini? Orang siapa ini? Orang yang meragukan dia, gitu. Orang ada penulis bilang orang yang takut, ya, karena dia sebelumnya adalah ahli Taurat. Kita tahu ceritanya. Dia mau ngapain di sini? Apakah dia mau bunuh ini kita yang orang di Korintus? Ya, itu ada. Tetapi Paulus katakan dia ini atas kehendak Allah, ya, atas kehendak Allah. Di situ dengan pandangan Paulus tetap positif karena Allah bekerja dalam kehidupan orang-orang itu. Allah bekerja. Rahasia hidup bahagia salah satunya adalah melatih diri kita selalu apa? Mengucap syukur. Makanya firman Tuhan katakan ucapan syukur dalam segala hal. Itu adalah rahasia bagaimana rahasia hidup bahagia kita dalam kesulitan. Ya, kemarin kita bilang berbahagialah, ya, lebih cenderung berbahagia daripada diberkati. Kalau diberkati oke, tetapi ketika berbahagialah ketika kita dalam kemalangan, dalam persoalan, kita bisa berbahagia karena dalam ucapan syukur ada kekuatan baru, ya. Saya ulangi, di dalam ucapan syukur ada kekuatan baru, ya. Makanya selalu mengucap syukur. Ayat 5, ayat 6 di situ dikatakan secara cepat. Ayat 5 dan ayat 6 di situ dikatakan sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya, ya. Di dalam Kristus kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan. Kita kaya di dalam segala hal, dalam perkataan maupun pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Ya.
sesuai dengan kesaksian Kristus yang sudah diteguhkan di antara kamu. Kesaksian Yesus bagaimana? Yaitu Injil. Ya, Injil yang bagaimana? Yaitu bagian pernyataan bahwa selama pelayanan makanya kita belajar bahwa Epifani, kelahiran dia yang brutal, di mana dia dikejar-kejar, kemudian dia menyatakan Epifania, bagaimana dia melakukan pekerjaannya, sehingga dia melalui masa di mana di mana dia mempersiapkan kematiannya. Kemudian kita lihat sampai dia mati, dia bangkit, ya, naik ke surga, dan dia meninggalkan Roh Kudus pada kita, ya. Itu adalah proses, di situ dikatakannya. Ayat 5 dikatakan, jadi ayat 5, 6, orang Korintus mempunyai pendidikan yang tinggi, mereka orang pintar, ada yang ahli pidato juga. Dan Paulus bukan Paulus di sini katakan bukan orang yang pintar, tetapi dia mengucap syukur, ya. Dia merendahkan hati, ya. Dia bukan orang hebat, dia merendahkan hati. Kita belajar dari Paulus bagaimana dia selalu mengucap syukur, dia merendahkan hati, ya, merendahkan hati dia, ya. Kalau kita baca ayat selanjutnya, ayat 7, di situ dikatakan dengan cepat, demikian kamu tidak kekurangan dalam karunia apapun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, kita tidak di sini katakan jemaat Kristus adalah salah satu jemaat yang memiliki karunia yang terlengkap. Ya, makanya orang ada di situ dia harus punya keahlian. Rasul Paulus ketika dia di tempat itu di Korintus, dia punya keahlian juga, yaitu dia pembuat tenda, dia melakukan pekerjaannya dia. Ya, kalau kita lihat bagaimana dia, kalau kita kembali di Kisah Para Rasul 18, di situ dikatakan bahwa dia bersama-sama dengan siapa, dia ketemu siapa di situ. Dia ketemu nama Priscilla dan Aquila. Priscilla, dan di situ dikatakan Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di situ dia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari, ya, dia dari Pontus dan orang baru dan dari Pontus dan baru datang dari Italia, dan dengan istrinya Priscilla, ya. Priscilla adalah ada siapa di Priscilla? Mereka juga, kalau kita lihat, mereka itu pembuat tenda juga. Dia sama-sama datang ke situ untuk apa? Melayani Tuhan. Dengan apa? Dia harus punya harus punya pekerjaan juga, ya. Jadi orang datang ke Korintus itu orang-orang yang bekerja, gitu. Tetapi melalui pekerjaannya dia bisa melayani Tuhan. Amin, saudara. Jadi di sini dikatakan maka mereka bermegah diri karena itu makanya Paulus menegur mereka. Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang memiliki karunia, tetapi dibandingkan dengan jemaat lain, mereka punya karunia. Mereka bermegah diri karena makanya si Paulus dia menegur mereka karena semua yang mereka miliki adalah berkat Tuhan. Ya, kadang-kadang kita lihat, ya, dalam kehidupan kita bisa bermegah karena kita punya ini loh, kita menganggap enteng orang lain. Tetapi ketika dikasih ingat bahwa semua di sini dikatakan ayat 7, di situ semua adalah berkat Tuhan, senantiasa mengucap karena kamu atas anugerah Allah adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadamu dalam Kristus Yesus. Ya. Amin. Jadi ayat 8 di situ, ia juga meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Rasul Paulus katakan Yesus akan meneguhkan, Paulus percaya Tuhan akan menyempurnakan umat, ya. Umat atau jemaat di Korintus. Keyakinan seperti ini menjadi kekuatan dalam pelayanan. Makanya Tuhan akan meneguhkan kamu. Itu adalah kekuatan. Karena apa? Dia percaya sampai pada kesudahan. Buat orang-orang percaya, kita bisa meyakinkan orang itu
bahwa Tuhan akan meneguhkan, Ia juga akan meneguhkan kamu. Orang yang telah dikuduskan seperti kita bilang tadi yang pertama ya. Ya. Keyakinan seperti ini menjadi kekuatan kita. Tuhanlah yang bekerja. Ya. Penggenapan pasti terjadi sesuai dengan apa? Sesuai dengan waktu Tuhan. Kairos Tuhan. Amin saudara. Filipi 1 juga ayat 6 di situ dikatakan atau ayat 10. Aku yakin akan hal ini juga bahwa Ia sudah mulai di dalam kamu suatu pekerjaan yang baik dan akan menyudahkan dia sehingga sampai pada hari Kristus Yesus. Ya, Filipi 1 ayat 6. Ya. Itu jadi Tuhan sudah mulai ya. Makanya banyak orang-orang yang punya karunia, mereka punya bakat, mereka punya sesuatu. Karena apa? Tuhan yang berikan semua. Ya. Kita bisa lihat di Efesus juga ya. Ayat 9, ayat terakhir di sini dikatakan Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan anaknya. Kristus Yesus Tuhan kita adalah setia, sesuai dengan tema. Allah itu setia. Allah itu setia. Amin saudara. Jadi Allah yang setia, yang menyempurnakan kita. Makanya kadang-kadang kita nggak setia, tetapi Allah yang memanggil kamu, ya. Makanya di sini kan Allah yang memanggil Rasul Paulus juga. Allah yang memanggil orang-orang Korintus, ya. Kalau kita lihat nggak semua orang Korintus, ya, tetapi orang-orang yang ada di gereja, yang ada di sinagog, orang-orang di mana Allah yang memilih mereka untuk mereka datang untuk mendengarkan firman Tuhan melalui siapa? Melalui Rasul Paulus. Ya. Ayat ini kita bisa simpulkan kesetiaan Allah yang sudah memanggil jemaatnya di Korintus. Kesetiaan Allah juga yang memanggil kita semua. Karena kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah yang memberikan iman kepada kita. Kesetiaan Allah. Makanya kesetiaan Allah yang memberikan kita anugerah. Itu karena kesetiaan Allah. Allah yang setia yang kita miliki. Ya. Makanya kembali lagi Allah itu begitu setia. Bagaimana pertanyaan, apakah kita pernah setia sama dia? Sama Allah. Ya. Melalui Yesus Kristus. Ya. Poin kedua, ya, persekutuan dengan Yesus Kristus adalah persekutuan yang kekal. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana kekekalan dan binasa kekal, hidup kekal dan persekutuan di dalam kita juga tidak ada yang bisa membatasi kita. Karena apa? Kekal. Permasalahan-permasalahan ketika kita tahu kita dalam persekutuan, permasalahan itu bisa kita kesampingkan. Fokus kepada apa? Persekutuan kita dengan Kristus. Persekutuan kita tidak menghalangi hubungan kita satu dengan yang lain. Ya. Nggak ada gitu. Jadi di sini poin kedua, persekutuan dengan Yesus Kristus adalah persekutuan yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin kita bisa berpisah. Nanti ada satu waktu kita, tetapi persekutuan tidak bisa. Paulus mulai ini dalam 1 Korintus ini dengan keyakinan dan kesetiaan Allah. Tuhan tidak pandang kesetiaan jemaat di Korintus. Tuhan tidak pandang apapun. Karena apa? Kesetiaan Allah dilihat apa? Ayat 1 tadi. Atas kehendak Allah, Paulus dipanggil ke Korintus. Ya. Banyak orang membenci dia. Tetapi atas kehendak Allah. Kembali lagi. Satu-satunya dasar yang kokoh bagi kita untuk setia dalam Tuhan Allah adalah bagaimana pengharapan kepada Tuhan yang senantiasa setia. Ya. Satu-satunya dasar yang kokoh bagi kita untuk setia. Karena apa? Pengharapan kepada Tuhan yang senantiasa setia. Allah yang setia sesuai dengan apa? Tuhan kita adalah setia. Ayat 9. Amin. Poin-poin yang saya berikan pada hari ini, ada beberapa poin yang saya tulis. Paulus diragukan kerasulannya. Pelayanan Paulus yang Paulus terima mengalami penolakan dan didera banyak persoalan. Ya.
Kadang-kadang kita mengalami hal gitu. Paulus pun diragukan, apalagi kita. Amin, saudara. Tetapi panggilan Paulus adalah karena kehendak Allah. Kembali lagi. Panggilan Paulus karena kehendak Allah. Kehendak Allah karena Allah yang setia. Ayat 9 ya. Poin kedua di sini, inti kesetiaan Paulus yaitu melayani di Korintus karena Tuhan sudah menebus mereka. Tuhan sudah memulai mereka. Mereka adalah, kalau kita lihat di ayat 2 ayat 3, mereka adalah orang-orang kudus. Paulus tidak merubah orang-orang itu. Objektivitas sudah diberikan kepada Tuhan. Paulus tinggal menambahkan kepada mereka, mereformasikan kepada mereka. Itu adalah poin kedua yang saya berikan sini. Poin yang ketiga, bahwa ada ucapan syukur atas segala sesuatu, atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mengucap syukur. Demikian firman Tuhan, kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Dalam kondisi apapun, dalam keterbatasan, dalam signal yang mungkin tidak begitu bagus, audio yang tidak begitu bagus, tetapi kami percaya kami akan fokus bukan karena audio atau apapun, tetapi kami fokus kepada firman Tuhan yang disampaikan melalui 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Biarlah kesetiaan Tuhan yang mendahului apapun. Kesetiaan Tuhan itu yang mendahului iman kami. Karena kesetiaan Tuhan yang telah memberikan anugerah kepada kita. Karena kesetiaan Tuhan memberikan kami mampu untuk melakukan apapun. Karena kesetiaan Tuhan, hari ini kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami berterima kasih atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Yaitu kehidupan yang kekal. Kami boleh ada sampai hari ini juga, nafas kami Engkau berikan kepada kami. Kesempatan untuk kami melayani orang di sekitar kami. Sama seperti Rasul Paulus, oleh kehendak Allah, dia menyatakan, dia sampai ke tempat Korintus. Oleh kehendak Allah, kami ada di tempat ini. Saya ada di tempat di rumah saya ini. Bu Fani ada di tempat Bu Fani. Siapa Tirsa ada di tempat Tirsa. Ira ada di tempat Ira. Semua masing-masing kami ada. Ya, satu persatu ada di tempat itu. Oleh karena kesetiaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami akan menutup ibadah ini, renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Oke. Terima kasih untuk firman Tuhan-Nya yang kita belajar banyak hari ini, bahwa segala sesuatu dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan kita, baik itu dalam pelayanan kita, ada kehendak Allah yang memanggil kita untuk suatu misi Allah. Terima kasih, kita mau satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Kembali Kau ingatkan kami, Kau bantu kami untuk mengerti segala sesuatu yang dalam hidup kami. Ketika Engkau memulai yang baik Tuhan, Engkau adalah Allah setia, Engkau yang akan menolong kami untuk menyelesaikannya. Engkau juga tidak hanya sekedar menjorokkan kami untuk suatu pekerjaan, tapi Engkau memperlengkapi kami dengan kasih karunia yang luar biasa, dengan segala anugerah-Mu yang luar biasa. Kami diperkaya Tuhan dengan banyak hal, baik itu dalam perkataan kami, baik itu dalam pengetahuan kami. Itu Engkau perlengkapi kami untuk suatu pekerjaan ilahi yang Kau percayakan atau titipkan kepada kami semua. Tuhan, pada saat ini kami mau rendahkan hati kami mau mengucap syukur Engkau telah menyampaikan isi hati-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Kemal. Biarlah Tuhan, kami tahu Engkau akan terus berkarya, karya ilahi-Mu melalui pekerjaan Roh Kudus akan terus Kau nyatakan. Engkau membantu hamba-Mu ini
untuk mendapatkan terus hikmat ilahi untuk kami semua, bukan hanya menerima informasi, bukan kami semua hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, tapi kami semakin lebih mengenal pribadi Allah pencipta kami yang begitu mengasihi kami, Allah pencipta kami yang begitu setia kepada kami akan setiap yang sudah kau berikan panggilan untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduannya, kami percaya Engkau akan terus tambah-tambahkan kapasitasnya untuk lebih bisa mengerti dan memahami setiap pergumulan akan firman-Mu, untuk bisa dibagikan, untuk bisa menjadi berkat kepada orang-orang yang ditemui Tuhan. Setiap jiwa-jiwa yang Kau kirim ada ketika dia bertemu, biarlah hikmat daripada Engkau. Setiap apapun yang akan disampaikan itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan, biarlah setiap waktu yang ada digunakan dengan bijaksana untuk menyampaikan akan Injil, kabar keselamatan yang daripada Engkau, Injil untuk memberitakan kabar baik Tuhan kepada orang-orang yang di luar sana yang tidak memiliki pengharapan, orang di luar sana yang sedang bingung akan apa yang harus mereka lakukan, tapi biarlah ketika hamba-Mu ini Kau pakai luar biasa untuk menyampaikan setiap kabar baik dan pengajaran tentang Engkau Tuhan dengan benar. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan akan Mami Tina. Di masa usia indahnya kami mengucap syukur, banyak hal kami belajar Tuhan dalam kehidupannya. Biarlah Mami Tina semakin lebih lagi Tuhan mengasihi Engkau dengan segala aktivitasnya. Mami Tina Kau pakai menjadi suratan yang terbuka untuk bisa menyampaikan akan siapa Tuhan yang Mami Tina dengan orang-orang yang dijumpai. Sehingga jika diperkenankan akan membawa jiwa-jiwa yang Engkau sudah panggil, Engkau sudah tentukan dari semula untuk mereka bisa mengenal akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang daripada Engkau untuk Mami Tina bisa melakukan aktivitas hanya untuk dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga Kau berkati juga Ibu Elizabeth Fani Saswita dalam pekerjaan, dalam pelayanannya. Kami tahu Tuhan, kasih kemurahan Tuhan tercurah kepada Ibu Fani, Engkau yang akan memimpin dengan pertolongan Roh Kudus apa yang harus dilakukan ketika Engkau memberikan jiwa-jiwa yang Kau pertemukan, biarlah Ibu Fani bisa menyampaikan akan kabar keselamatan yang daripada Engkau saja. Kau berkati Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi kerinduan hatinya, kami tahu Engkau yang pegang kendali, Engkau yang segala kendala apapun yang ada di depan atau di hidup Bu Fani, kami mengucap syukur Engkau punya kendali untuk setiap kendala-kendala itu. Terima kasih Tuhan, karena Engkaulah jalan keluar untuk setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Tuhan, Kau berkati juga anak muda Daniel, apakah dia sedang dalam perjalanan atau sedang mempersiapkan diri untuk ke kantor. Kau berkati penyertaan Tuhan, kami percaya menjaga dan melihara Daniel sehingga Daniel boleh tiba di kantor, bahkan Daniel boleh melakukannya dengan menyelesaikan tugasnya dengan baik, bukan karena hebat dia, bukan karena kepandaian atau kecakapannya, tapi karena Roh Kudus, karena kehendak Allah yang mau memakai dia di masa usia mudanya untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati Daniel Tuhan dalam pertumbuhan mengenal Engkau lebih dalam, lebih intim, semakin lebih melekat, semakin lebih mengasihi Engkau dengan mengekspresikannya dengan kasih kepada sesama Tuhan, kepada keluarga, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Ibu Tirsa yang dimanapun dia berada, yang saat ini mengantar adiknya Harvey untuk terapi. Kami mengucap syukur, kami melihat begitu banyak kemurahan Tuhan membantu Ibu Tirsa yang dipakai untuk melayani keluarga. Kau berkati
Ibu Tirsa, Bung Kris, bahkan anak mereka Kesia dimanapun dia berada, kami tahu masa depan anak muda ini ada tetap di bawah kendali Engkau, Engkau yang akan menolong dia untuk tetap ada dalam rencana Engkau dan tidak ada satupun daripada si jahat yang akan menarik menjauh daripada Engkau. Kau berkati juga Usileni, Kau berkati juga Rina, biarlah ya Tuhan segala sesuatu pekerjaan atau pelayanan yang Ibu Tirsa lakukan, Engkau yang akan campur tangan, Engkau yang akan menolong karena Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Ibu Ira dimanapun saat ini apapun yang dia lakukan, Engkau juga akan menolong Bapak Ivan Mapa di pekerjaannya, Engkau yang akan menolong Tuhan segala apapun yang menjadi pergumulan dan kerinduannya. Begitu juga dengan anak-anak, dengan menantu-menantu, serta cucu-cucu. Kami tahu Tuhan, berkat penyertaan Engkau, kebaikan, kemurahan Engkau tercurah karena Engkau adalah Allah yang setia. Kau berkati Tuhan, apapun yang sedang digumuli, kasih kemurahan Engkau menolong untuk bisa melewati setiap situasi seturut dengan kehendak Engkau. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Mbak Nori yang bersama dengan Opung. Kami mengucap syukur, kami belajar Engkau telah mengirim Mbak Nori seturut dengan kehendak Allah, dipanggil untuk melayani akan Opung dan keluarga besar, baik juga di sekolah minggu, baik di gereja lokalnya. Tuhan, kami tahu Mbak Nori mengandalkan Kau 100%, oleh karena itu biarlah Mbak Nori juga bisa menikmati setiap proses untuk perjalanan imannya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami percaya Engkau juga yang telah memperlengkapinya dengan kekayaan karunia yang Kau berikan kepada Mbak Nori, biarlah itu bisa dipakai, dikembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga teringat untuk Pastor Yohanes Parapat beserta istri, beserta ketiga anak mereka, Grace, Shalom, dan Mercy. Tuhan, Kau berkati keluarga ini, Kau berkati akan pekerjaan pelayanan mereka dalam penginjilan, dalam worship daripada Mama Grace. Kau berkati juga untuk anak-anak mereka, baik itu di sekolah, biarlah mereka, keluarga ini, terus untuk bisa menjadi alat-Mu menyampaikan akan pengabaran Injil. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan Pastor Julius Go beserta istri dan anak mereka, pekerjaan pelayanan mereka. Kami tahu semua ada dalam perlindungan Engkau. Engkau juga yang akan menolong apapun yang ada dalam kerinduan mereka, apapun yang ada dalam pergumulan kehidupan mereka. Kasih karunia-Mu lebih dari cukup buat keluarga ini untuk bisa menyelesaikan dan melewati setiap proses yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami juga menyerahkan akan Pastor Linda, Pastor Wawan, beserta keenam anak mereka, David, Daniel, Davina, Darlin, Victoria, dan Deandra. Tuhan, kami mengucap syukur untuk keluarga ini yang Kau berkati luar biasa dalam pekerjaan pelayanannya. Kau juga yang memperlengkapi mereka dengan setiap karunia untuk saling melengkapi. Kami mengucap syukur juga mereka bisa seia sekata, sehati sepikir untuk kemuliaan nama Engkau, untuk membawa semakin banyak jiwa-jiwa mengenal akan Engkau, baik itu dalam Every Nation Church ataupun di jaringan doa sekota Bogor. Bahkan kami tahu Tuhan, Kau akan terus menarik tenda pelayanan mereka. Tuhan, Kau akan membawa mereka semakin mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Engkau sampai Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, sehingga kota Bogor penuh dengan kemuliaan-Mu dan sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami mengucap syukur. Indonesia ada di hati-Mu, Indonesia ada di mata dan di telapak tangan-Mu, Kau telah mengukirnya. Kami percaya Tuhan,
Indonesia satu waktu turut dengan waktu yang sudah Kau tetapkan akan penuh dengan kemuliaan-Mu. Kau berkati kami sambil menantikan waktu-Mu itu Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami ini dalam proses maupun dalam pergumulan. Kau yang menolong para pemimpin untuk menyelesaikan segala eh, kesulitan atau segala masalah, biarlah roh takut dari Engkau, bahkan kebijaksanaan yang daripada Engkau membantu mereka untuk mencapai setiap rencana yang sudah Kau tetapkan untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Kau tidak meninggalkan bangsa dan negara kami sendiri, tapi Engkau juga menjaga dan memeliharanya. Tuhan, sebelum kami tutup doa kami yang tidak sempurna ini dengan doa yang sudah Engkau ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Mari kita buka suara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Silakan hambanya tutup doa berkat. Kita tutup ibadah ini. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Oke, kita continue. Mohon maaf, kirain udah selesai. Mohon maaf. Oke, kita langsung diskusi. Kita masih punya 20 menit. Ada yang bisa mulai, saya sudah nggak ulangi lagi bagaimana beberapa poin yang kita belajar, ya, bagaimana Tuhan melalui Tuhan berkehendak sehingga Rasul Paulus datang ke Tuhan atas kehendak Allah dipanggilnya menjadi Rasul Paulus. Ya, oke, silakan. Atas kehendak Allah juga kita semua dipanggil untuk menjadi saksi-saksinya. Amin. Oke, kita mulai dari yang paling muda, Nori Ani. Ibu Nori Ani. Oh, belum siap kayaknya. Mungkin kita mulai dari Ibu Eni. Silakan. Oke, kalau dari saya sebenarnya udah jelas banget ya, nggak perlu diiniin. Kita ada di PBS ini aja, kita bersekutu satu dengan yang lainnya, kita belajar itu ternyata adalah kehendak Allah. Kita dipanggil untuk bersekutu satu dengan yang lainnya dalam persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Jadi kalau satu kalimat ini jelas banget, subjeknya ada, predikatnya ada, objeknya ada. Jadi kembali kalau saya mau katakan, ketika Allah memulai suatu pekerjaan, kalau di persekutuan pagi kita ini kan ini adalah pekerjaan Tuhan ya, dari Tuhan untuk Tuhan, dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Jadi pekerjaan yang baik dalam kita semua yang ada di sini, ini untuk melanjutkan, untuk meninggalkan suatu pekerjaan, dia nggak pernah meninggalkannya tanpa selesai kalau menurut saya. Karena tadi sudah jelas dikasih tahu, khususnya konklusinya di ayat 9, orang-orang yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus saat ini
Kita kan cuma tinggal menunggu itu ya, akan dijaganya dan diteguhkannya sampai pada kesudahan. Makanya di sini diingatkan kalau untuk kepada kita saat ini itu adalah dia akan kita kita akan menantikan dia dalam suatu pekerjaannya dan dia akan menjaga kita sampai kesudahannya karena dia adalah Allah yang setia. Ketika kesetiaan Allah ini mendukung pengharapan kita, Ia yang memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya kan tadi dikatakan adalah setia dan akan menggenapinya. Ini pun ada sebenarnya dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 24. Itu pun ada kurang lebih demikian kalimatnya sama. Dan dia yang membawa kita ke dalam hubungan yang dekat dan mesra dengan Kristus ini pun ke dalam persekutuan yang manis saat ini dengan kita satu dengan yang lainnya, kita jadi akrab dan akrabnya karena ada kasih Kristus, karena dia adalah yang setia. Dan kita pun bisa mempercayakan semua keprihatinan kita ini kepada dia. Orang-orang yang mengikuti panggilannya ini nih, kalau menurut saya, kalau kita mau aja bersyukur, karena ini kan konteksnya adalah ucapan syukur ya, kita akan bersyukur bahwa kita tuh nggak pernah dikecewakan. Menurut kacamata Tuhan ya, jangan bukan kacamata kita yang saat ini masih kelihatan aja dulu. Dikecewakan dalam pengharapan, kita di dalam Dia. Jadi jika kita membuktikan diri kita setia kepada Allah, kita tuh nggak akan pernah mendapati Ia tidak setia kepada kita. Ini pun kita bisa lihat di Mazmur 89 ayat 34. Mazmur 89 ayat 34. Ia tidak akan menjauhkan kasih setianya. Dahsyat nggak itu? Mungkin kalau kayak karena kami tidak ada anak, jadi kami cuma berdua. Kalau lagi kesel, kita kalau bisa ya agak jauh-jauhan dulu gitu ya. Tapi atau enggak hubungan kakak beradik kalau lagi nggak enak lagi, apa sih nih gitu ya. Kita bisa agak-agak udah deh jangan ketemu dulu. Tapi luar biasa loh Allah kita. Ia tidak akan menjauhkan kasih setianya. Coba itu. Jadi kalau saya boleh katakan tentang Allah yang setia itu yang ditekankan di tadi kalau itu semua berbicara akhirnya kita bisa akhirnya mengucap syukur betapa baiknya Tuhan, betapa segala sesuatu ketika dia menyatakan memanggil seseorang seturut kehendak Tuhan, seperti saya katakan, dia nggak sembarang menjorokin tanpa dia perlengkapi. Dia perlengkapi, inilah ucapan syukurnya kita diperlengkapi dengan anugerah Allah, dia berikan kepada kita dalam Yesus Kristus, terus dia juga berikan karunia untuk kita diperkaya dalam segala hal. Apa enggak kurang apa dia setianya itu pada kita, saking sayangnya pada kita. Itu kalau menurut saya itu aja ketika kita dipanggil kepada suatu persekutuan, jadi memang kita tidak ditakdirkan atau kita tidak dipanggil hanya hidup sendiri, tapi hidup bersekutu untuk kita bisa sama-sama bertumbuh. Begitu juga seperti kita di PBS ini. Terima kasih untuk kita semua yang sudah dipanggil atas kehendak Allah untuk melakukan pekerjaan ilahi. Itu saja misi yang luar biasa yang kita boleh jadikan itu suatu kebanggaan. Kita menjadi agent-agentnya Allah untuk pemberitaan Injil. Satu, saya teringat dulu ketika waktu pas ada yang mau khotbah, dia bilang gini, mari kita buka Kisah Para Rasul 29. Terus ketika ada yang membuka, terus ketawa. Tahu nggak? Karena Kisah Para Rasul cuma sampai 28. Nah, 29-nya itu adalah kita-kita ini. Kita-kita inilah agent-agent setelah daripada si Rasul Paulus itu yang dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, makasih. Kembali lagi kita dipanggil
untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu pekerjaan yang Tuhan persiapkan untuk kita di dalam apa? Dalam persekutuan kita dengan siapa? Dengan Kristus Yesus. Amin, saudara. Oke, next. Nori sudah siap? Belum. Oke, Mami sudah siap? Mami Tina. Ya, Pastor, nih. Oke. Shalom semuanya kita yang masih Shalom, ada Mami. sekarang di PBS ini, berarti kita ini yang kena Tuhan, kita mengucap syukur karena kita masih ada di PBS ini, seperti saya terlebih. Itu kasih karunia dari Tuhan Yesus ya. Dan kita juga, apakah kita sudah makin mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa? Walaupun gitu tetapi Dia Allah yang tetap setia ya. Di sini di ayat 1 Korintus 1 ayat 9 ya, ini juga menguatkan saya. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Walaupun kita mungkin, saya juga belum menjadi pelaku firman yang setia ya. Setia versi Tuhan ya. Tapi saya sudah berusaha. Dan itu kata firman paling tidak boleh di Alkitab, di firman Tuhan tertulis. Itu bukanlah dengan kuat gagahku, kekuatanku. Karena sampai sekarang pun kalau Tuhan masih beri kita hidup, nafas itu kan kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi sebagai kita yang dipanggil dan dipilih, bukan kita tinggal enak-enak saja ya. Apapun musim terjadi pada hidup kita, aku pun juga kondisi tubuh atau fisik. Tetapi harus pertama mindsetku harus keubah ya. Supaya aku lahir baru, hidup baru. Versinya Tuhan itu gak gampang ya, Pastor Kemal. Semua kita ada di sini itu perjuangannya harus memang sungguh-sungguh mati-matian. Karena Tuhan Yesus juga di kayu salib kan dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia, apakah rela mati, setia sampai mati di kayu salib. Jadi kita ini, aku ini cuma dari cacing Yakub. Dialah pencipta kita, alam semesta, dialah pencipta alam semesta, dialah dari universe, setia sampai mati di kayu salib. Jadi saya juga harus, apapun saya lakukan, itu nggak ada artinya, masih remeh-temeh ya. Karena kita juga diciptakan dari debu. Tuhan Yesus pencipta kita, dia setia sampai mati untuk kita. Dia bayar hutang dengan lunas hutangku, hutang kita semua orang yang percaya ya, betapa bahagianya. Tapi dengan untuk itu kita juga sudah lakukan apa untuk Tuhan. Karena hanya orang yang menjadi pelaku firman itu yang amin di hadapan Tuhan. Jadi aku harus makin kudus, makin takut Tuhan, makin cinta Tuhan. Pertolongan datang dari Roh Kudus, betapa bangganya kita. Karena kita orang yang percaya dan dipanggil, tidak dibiarkannya sendirian. Diberikannya kepada kita Roh penolong, Roh pembimbing penghibur itu Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus tidak satu pun dari mulai A sampai Z, tidak satu kita dapat lakukan. Itu hanya kasih karunia dari Roh Kudus dari Tuhan Yesus melalui Rohnya yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau aku mau berjuang mati-matian supaya aku menjadi garam, menjadi terang, menjadi makin mirip seperti Kristus, sempurna seperti Bapa juga itu. Hanya Allah Roh Kudus yang mampu menolongku, berjuanglah mati-matian untuk itu. Jagalah kekudusan, karena ada Roh Kudus saja yang dapat bertemu di muka dengan Tuhan Yesus. Kudus seperti Tuhan itu enggak ini ya, sebalikan telapak tangan itu. Seperti yang saya bilang, Tuhan Yesus tolonglah aku, supaya aku punya hati seperti hati-Mu Yesus. Hati mengasihi, penuh kasih, tidak memandang bulu dan rupa. Menjadi berkat supaya aku nanti jadi dia sama itu orang yang tidak percaya seperti tadi juga ada di sini. Pak Warsono ya. Karena Tuhan itu paling senang kalau kita itu bukan memandang bulu, memandang rupa, memandang harta, tapi memandang hati yang kudus, hati yang suci, hati yang tulus seperti hati Tuhan Yesus. Berdoa mati-matian, makin banyak berdoa, makin takut, makin cinta Tuhan, makin banyak baca firman sehingga aku benar-benar menjadi pelaku firman.
Walaupun aku tidak kuat, tidak sanggup, tapi Allah Roh Kudus sanggup menolongku, menolong kita semua yang mau sungguh-sungguh, mau bertobat, lahir baru, hidup baru, biar makin mirip seperti Kristus sempurna seperti Amin. Bapa. Oh, hanya ada Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus sanggup menolong kita Amin. semua. Haleluya, amin. 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 Terima kasih Mami. Next, Nori. Kita sambut dulu Ibu Nori. Lagi masih mengurus Nori, mengurus Opung. Oke, Bu Fani silakan. Baik. Bilangkan di saya, Mami tadi sebenarnya masih banyak, tapi dia nggak terlalu panjang. Iya Mami, Sebentar, Bester. sudah dengar. Sorry. Suaranya gema ya, Bester ya. Oh ya, Eh, enggak sih, bagus sih. baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ini terima kasih Pastor Kemal. Saya dapatnya saya mau bicara kontekstual dulu ya, karena saya lagi banyak belajar dari Pastor Kemal, Bu Weni dan semuanya ya. Jadi kalau konteks di sini ini memang luar biasa. Satu yang saya dapatin, mungkin setiap orang berbeda dapatnya. Saya dapatnya begini, Pastor. Ini mencerminkan juga jemaat. Kenapa Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus di 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 31 kalau nggak salah dia ya. Sebentar ya, Pastor ya. Di 1 Korintus 1 ini ayatnya sampai, ingat saya sih tadi saya baca sampai 31 benar kan? 1 Korintus 1 ayat 1 ini sampai 31. Nah, saya dapat itu beberapa, Pastor. Itu saya dapatnya ya pertama itu yang tentang Sostenus juga ya. Kenapa nama ini dicatat? Saya kan sekarang lagi belajar gitu. Kenapa dia dicatat ya? Ternyata si Sostenus ini, kita belajar pelan-pelan ya. Sostenus ini ada 2 kali ditulis di dalam Alkitab ya. Pertama kan di Kisar eh, yang kita baca hari ini ya, 1 Korintus 1 ayat 1 dia disebut. Dan dia ada disebut lagi tuh di Kisah Para Rasul 18 yang ayat yang ke-17 nih tentang si Sostenus. Kita kembali ke konteksnya. Jadi ternyata Sostenus ini juga orang yang luar biasa gitu. Dia ini orang yang ada di kota besar, di kota Korintus. Yang kita tahu, saya ibaratnya itu kalau di Kalimantan Timur itu, mungkin ini kotanya Balikpapan gitu. Kota niaga gitu. Begitu banyak orang pandai, orang cerdas, orang yang berdedikasi, orang-orang besar ada di sana. Walaupun ibu kotanya mungkin Samarinda gitu kan. Nah, dia ada di situ. Dan orang ini kalau kita baca ini pemimpin gereja ya sinagoga ini orang ini loh, orang cukup apa ya, militan kalau saya baca ya Sostenus ini kisahnya. Dia sampai diadili di depan hakim Galio gitu. Orang yang tadinya itu kan ada orang mau mendakwa Rasul Paulus kan di Korintus, tapi si hakim ini menolak. Tetapi orang-orang ini justru ingin menghakimi si Sostenus ini. Jadi ini mencerminkan kita. Kadangkala kita di dalam marketplace kan kita ini kan kadang-kadang nggak bisa juga kalau kita menggarami garam udah air garam kan di laut kan lucu gitu tapi kalau kita berani tampil beda di tengah-tengah pekerjaan kita di tengah bisnis kita di tengah orang-orang di sekitar kita itu baru kita kelihatan gitu. Nah jadi di Korintus ini ibaratnya ini kota besar walaupun dia bukan ibu kota tapi dia kota niaga kota perdagangan. Nah jadi di situ saya belajar lagi, ternyata kita harus berani juga tampil beda di marketplace. Itulah yang kami tanamkan juga kepada anak Daniel ini gitu. Dia di kantornya harus selalu berani mengatakan dia harus tampil beda, dia harus mengatakan Kristus Yesus adalah Tuhan. Kalau dia sampai hari ini Tuhan pelihara, karena saat ini yang benar-benar ada di dunia marketplace itu kan Daddy Grace sama Daniel kan kalau di keluarga ini. Karena keluarga ini kan isinya cuma 8 peleton. Jadi di marketplace itulah tempat kita gitu. Kayak si Sostenus ini berani tampil di kota besar itu. Nah, kalau diaplikasikan ke hidup kita, kita harus berani di marketplace di mana kita bekerja, berusaha. Kayak saya ada beberapa pekerjaan, saya harus berani mengatakan bahwa Kristus Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang hidup dan sebagainya. Dicerminkan dalam kehidupan kita.
Dan itu hanya kita bisa lakukan pekerjaan baik itu kalau kita diilhami oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya kita harus melekat. Itu yang satu. Yang kedua, sangat diberkati juga di ayat kelima. Ayat kelima itu sebab dikatakan di sini, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Nah, kata-kata kaya ini suka diplesetin oleh beberapa hal, beberapa individu. Tapi kalau kita di sini sebagai orang percaya kita tahu kalau kata-kata di sini kamu menjadi kaya dalam segala hal itu udah dikatakan dalam perkataan dan segala pengetahuan. Jadi pengetahuan itu kan takut akan Tuhan adalah awal dari segala pengetahuan ya. Jadi orang yang bisa dianggap pandai dalam segala pengetahuan kalau dia takut akan Tuhan gitu. Itu yang kedua luar biasanya ya yang kita dapat hari ini. Dan yang terakhir saya dapatnya justru di ayat 31, Pastor. Di sini dikatakan karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Nah, jadi kalau kita ada di marketplace, kita ada di dunia usaha, di pelayanan atau dimanapun, kalau kita bisa hari ini ada sampai di titik ini, itu karena semua karya Roh Kudus dalam hidup kita. Nggak ada jasa kita, nggak ada hebatnya kita, nggak ada keperkasaan kita atau apapun. Jadi saya sangat terberkati dengan pribadinya Rasul Paulus. Kita harus tahu juga kisah Rasul Paulus, dia ini pembesar, pemuka agama, orang yang sangat terhormat di Sanhedrin. Tapi dia berani mengatakan, yang dahulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap sampah. Jadi semua yang dia miliki dulu, dia ini orangnya ganteng loh, gagah perkasa, keren, pandai banget, kaya, penuh dengan, pokoknya dia ini orang yang sangat, bisa dikatakan orang yang rada-rada diperhitungkan, dielu-elukan juga, waktu di zaman dia di Sanhedrin. Tapi dia tinggalkan semua itu, gitu loh. Bahkan dia mengatakan yang dulu kuanggap berharga, sekarang kuanggap sampah. Jadi pelajarannya di sini banyak banget itu. Benar tadi kalau dikatakan sama Bu Weni, saya terberkati kalau dibilang ada kisah kisah para rasul 29, benar. Kita hari ini harus jadi rasul-rasul yang terakhir sebelum Tuhan Yesus. Bukan berarti kita harus dicatat di Alkitab, ya enggak. Jangan diplesetin seperti itu. Tolonglah belajar Alkitab baik-baik. Kita ambil arti rohaninya. Seperti kita ini kan ada Israel rohani. Jadi kita harus ambil arti rohaninya bahwa kita harus mencerminkan sebagai rasulnya, agent-agentnya, ambasador-ambasadornya Tuhan gitu loh. Karena itulah kita ada. Makanya dimanapun kita ditempatkan, di dunia pelayanan kah, di marketplace kah, di dunia bisnis kah, dimanapun kah, di dunia kampus kah, kalau kita masih sebagai seorang pelajar, mahasiswa, whatever namanya, tunjukkan bahwa kita ini ambasador Kristus. Ingat, kalau kita dipakai Tuhan, dan pekerjaan kita Tuhan berkati, itu bukan karena kita bisa. Tapi karena udah dibilang tadi di ayat kelima, kita diberikan itu segala perkataan dan pengetahuan. Karena apa? Awal dari segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, kita punya pengetahuan, itu bukan karena hasil karya kita, tapi karena kita diberkati oleh pekerjaan baik, karena kita hidup melekat sama Tuhan, Roh Kudus bekerja, kita diilhami oleh Roh Kudus. Jadi itu perkataan baik, pengetahuan, hikmat-hikmat itu datang. Karena apa? Kita bergaul erat sama Tuhan. Jadi kalau kota Korintus ini memang kota yang Tuhan pakai untuk seperti kita ada di marketplace. Kalau yang saya belajar ya, Pastor, kalau memang nanti lebih kurang mungkin akan dibikin conclusionnya sama Pastor Kemal atau Bu Dr. Weni. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya minta pendapatnya, Pastor. Ya betul. Yang seperti yang saya dapat juga sama seperti Bu Fani gitu. Itu kota besar, kota di mana datang seperti Balikpapan juga, betul gitu. Bukan seperti kota Jakarta, ya karena ada kota yang lebih besar juga. Tapi kota termasuk kota besar, makanya Rasul Paulus rindu datang ke sana. Untuk apa? Untuk menginjili. Dengan apa? Dia bukan jalan nggak pakai apa-apa gitu. Dia punya pekerjaan gitu. Dia melalui apa ya? Tadi dia bilang melalui Ibu Fani bilang melalui activity, melalui pekerjaan dia, marketplace. Ya, betul. Gitu. Jadi dimanapun kita berada, sampaikan Injil. Kalau ada sesuatu, jadi dia bukan bangun gereja baru di situ, enggak. Betul ya? Dia nggak bangun gereja baru, tapi Ya, gereja yang betul, sudah Pastor. ada, Karena udah banyak sinagoga di situ.
Iya, dia cuman mereformasi lah, merevolusi, memperbaharui, mengatakan apa ya, kebenaran, ya, meluruskan jalan yang bengkok, gitu. Ya, itu maksudnya memang banyak yang benci, kita lihat kan orang-orang. Tadi kembali kembali lagi, dia menyatakan firman Tuhan, menyatakan kebenaran, dan dia nggak kompromi. Ya, kita belajar banyak dari Rasul Paulus. Terakhir, Nori Ani masih masih ada? Oh, masih Shalom sibuk mungkin. semua, Oh, itu salam dia. semua. Oke. Iya, belajar dari Rasul Paulus memang nggak ada habisnya ya, Pastor. Bagaimana dia benar-benar fokus sama panggilan Tuhan. Bukan panggilan Tuhan. Jadi itu memotivasi saya secara pribadi juga. Ya seperti kata Mami tadi berjuang ya. Jadilah saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Di marketplace, itu dimanapun Tuhan tempatkan kita ya. Jadi eh, Injil harus diberitakan, harus ada jiwa yang dibawa kepada Tuhan ya. Jadi kadang-kadang karena kita sibuk, kadang-kadang udah nggak fokus beritakan Injil, udah nggak fokus ini. Tapi biar itu menjadi gaya hidup kita ya, gaya hidup kita dimanapun kita berada, yang keluar dari hati, pikiran dan perkataan kita adalah tentang karya keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga setiap orang yang bertemu dengan kita boleh mengetahui bahwa Tuhan eh, ada, Tuhan Yesus juru selamat satu-satunya, eh, sehingga orang lain pun boleh diselamatkan ya Pastor. Jadi tadi udah banyak, udah rinci banget, tapi saya bingung jajar satu persatu. Cuma ya saya ambil kesimpulannya buat saya pribadi aja ya, terus fokus lakukan panggilan Tuhan sampai kapan, sampai Tuhan bilang udah selesai gitu ya. Berlari-lari seperti kata Paulus, dia berlari-lari ya kepada panggilan Tuhan, itu yang nomor satu. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus berkati. Mau dia Ya, sampaikan ini. Ya. kenapa? Boleh ya sedikit Pastor Kemal ya? Oh ya, Karena saya boleh. kan dalam kondisi usia gini, kalau nggak dengan kasih karunia Tuhan melalui Ya, langsung aja, anak-anakku, Mak. anak-anakku kan nggak bisa saya pergi sendiri. Jadi saya harus ada. Jadi yang bisa saya lakukan begini, Pastor Kemal. Setiap orang yang datang ke rumah ini, mau Grab apapun, dari A sampai Z, ataupun kendaraan seperti yang bawa Daniel ke kantor, saya selalu bilang gini, Tuhan Yesus memberkati Bapak ya, hati-hati di jalan ya. Bapak orang yang apa ya, cinta sesama ya. Eh, Pasti Bapak dan keluarga Bapak diberkati Tuhan luar biasa. Dibilangnya Tuhan Yesus berkati Bapak ya. Amin katanya. Banyak yang bilang gitu. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan lihat mungkin hatiku yang sungguh-sungguh ya. Karena aku nggak seperti orang lebih usia 85, 90. Masih jalan, masih melayani Tuhan. Sampai di lembah-lembah, mungkin di balik gunung. Di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Mami. Jadi intinya tidak ada yang bisa membatasi Mami untuk menyampaikan Tuhan Yesus memberkati. Ya, bagian kita adalah bagaimana kita, kadang-kadang kita tahan-tahan loh. Tuhan Yesus memberkati, aduh, kayaknya bagaimana. Coba kita kita mengaku deh, gitu. Kita kita mau bicara mengenai Tuhan Yesus aja nggak berani keluar, gitu. Takut nanti ada takut ya, takut nanti wah dibilang apa, gitu. Takut nanti di kayak dikucilkan, atau takut di apa ya, oh nanti dibantah orang, ya. Karena ketika kita melepaskan berkat, jangan salah, berkat itu kembali kepada kita. Amin. Kita yang memperoleh berkat. Karena apa? Kita sudah menyampaikan Injil keselamatan. Hanya melalui Yesus keselamatan kan
Kan kita sudah belajar kan. Nggak ada lain, hanya melalui Yesus, yaitu Isa Al-Masih yang menyelamatkan kita. Jadi bagian kita, kalau kita baca sesuai dengan konteks bagaimana Allah yang setia, Allah memanggil kamu, Allah memanggil Elizabeth, Fani, Weni, Tok, Ibu Mami Tina Diana, Nori, Ani, memanggil kita kepada persekutuan dengan anaknya Kristus Yesus, Tuhan kita yang adalah setia. Kita dipanggil di tempat komunitas ini, PBS Ministry, bukan membesarkan nama PBS, tetapi kita membesarkan nama Tuhan. Amin, saudara. Kita tutup dalam doa. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Nya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami hanya bisa mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat uraian daripada firman Tuhan yang kembali kami diingatkan untuk aktivitas kami. Kami semua dipanggil keluar Tuhan ketika kami sudah menerima kebenaran firman-Mu. Kami dipanggil keluar untuk penugasan ilahi, di mana ketika kami semua dipanggil seturut dengan kehendak Allah. Dan ketika kami dipanggil, kami tahu Kristus itu, Yesus Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, karena Ia yang sudah membenarkan kami semua, Ia juga yang menguduskan kami semua, bukan karena kami kudus, tapi semua karena pekerjaan Roh Kudus, dan Ia juga yang sudah menebus kami semua yang dipanggil, yang dipilih, ditentukan dari semula untuk percaya kepada karya keselamatannya yang di kayu salib. Tuhan, pada hari ini kami mau menyerahkan aktivitas kami, siapapun orang-orang yang kami temui, biarlah kami dimampukan untuk menyampaikan kebenaran ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang begitu setia, yang begitu mengasihi umatnya, umat pilihannya, untuk mereka datang kepadanya, menerima Engkau sebagai juru selamat dan menjadikannya sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan aktivitas kami, kehidupan kami. Kami percaya pimpinan Roh Kudus yang akan membawa kami untuk menyelesaikan satu petugasan ilahi yang daripada Engkau, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.